Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Muzayanah, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 221104343. Mahasiswa aktif dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur Pandeglang. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Mari kita simak bersama-sama mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita kenal sebagai TIK. Baik, kita akan membahas materi pertama mengenai apa itu teknologi informasi dan komunikasi, serta ada berapa aspek dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Dalam teknologi informasi dan komunikasi terdapat dua aspek. Yang pertama adalah teknologi informasi, yang kedua adalah teknologi komunikasi. Setelah kita simak bersama-sama, timbullah pertanyaan dari materi pertama. Pertanyaannya yaitu, apa itu teknologi informasi dan apa itu teknologi komunikasi? Dalam Kamus Oxford 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Sementara teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Jadi, teknologi informasi itu merupakan perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis atau alat bantu teknologi, informasi, dan komunikasi beserta fungsinya. Jenis-jenis teknologi, informasi, dan komunikasi beserta fungsinya. Yang pertama, ada komputer. Komputer merupakan elektronik yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data. Komputer juga menghasilkan teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Dalam pengoperasiannya, sistem dan fungsinya, alat-alat informatika ini terdiri atas 3 komponen, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau pengguna komputer. Mengenai 3 komponen peralatan teknologi informasi komputer. Yang pertama, yang sudah disebutkan di awal, yaitu hardware, adalah perangkat keras dalam sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba langsung. Yang kedua ada software. Software adalah perangkat lunak yang merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Komputer akan menjalankan fungsinya jika memiliki software. Yang ketiga ada brainware. Brainware merupakan pengguna komputer yang menggunakan dan menjalankan program komputer. Jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi yang kedua, ada radio. Radio adalah
alat penerima informasi yang berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Saat ini, peralatan teknologi informasi radio banyak dilengkapi dengan pemutar kaset dan perekam suara. Yang ketiga ada telepon. Telepon merupakan peralatan komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa batas jarak. Yang keempat ada handphone atau HP, atau biasa dikenal dengan telepon genggam. Dulu, telepon hanya terbatas pada telepon tetap atau fixed line telepon. Tetapi sejak 3 April 1973, dikenal teknologi baru dengan nama telepon genggam atau handphone. Selain dapat mengirim dan menerima SMS serta suara secara langsung, peralatan komunikasi juga dapat mengakses saluran internet, televisi, bahkan radio. Dan seiring dengan perkembangan zaman, fungsi HP kini semakin banyak dengan beragam fitur yang ada di dalamnya, mulai dari berbagai game menarik hingga aplikasi belanja online. Yang kelima adalah televisi. Televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar sekaligus suara secara langsung atau real time. Peralatan teknologi informasi televisi mampu menerima sinyal dari pemancar gelombang atau satelit maupun dari kabel. Beragam informasi ditampilkan oleh stasiun TV atau televisi. Jadi, hal ini menjadikan televisi sebagai sumber segala informasi, berita, dan juga hiburan. Yang keenam adalah wireless atau Wi-Fi. Wi-Fi merupakan sebutan untuk koneksi ke internet secara langsung dengan media untuk menghubungkan disebut wireless. Wireless adalah jaringan komunikasi tanpa kabel. Yang terakhir ada email. Email yang juga dikenal sebagai surat elektronik atau surel adalah bentuk modern dari peralatan komunikasi yang menggunakan surat digital. Ini merupakan pengganti evolusi teknologi surat tradisional yang bergantung pada perangko dan kotak pos. Dibandingkan dengan metode konvensional, surat elektronik ini memanfaatkan internet sehingga pesan dapat diterima oleh penerima secara instan dalam hitungan detik. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai apa kelebihan dan kekurangan dari media teknologi informasi dan komunikasi. Kelebihan dan kekurangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Kelebihan yang pertama yaitu membantu mempercepat pekerjaan manusia. Jadi, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini, pekerjaan setiap manusia akan lebih cepat dan mudah. Contohnya seperti proses pembuatan proposal. Nah, apabila menggunakan mesin ketik, akan diperlukan waktu yang cukup lama dan dengan keakuratan yang rendah. Lain halnya apabila dikerjakan dengan menggunakan komputer dan printer untuk mencetaknya. Pekerjaan ini akan lebih cepat dan mudah untuk menyusun proposal yang akan digunakan. Tidak hanya proposal, tetapi dengan alat komunikasi ini bisa mengerjakan makalah, skripsi, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu mempermudah komunikasi jarak jauh. Karena sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi sekarang,
Proses komunikasi dulu masih bersifat analog, dan untuk mengirimkan kabar menuju keluarga yang letaknya sangat jauh harus menggunakan surat. Itu pun dengan jangka waktu tempuh lebih dari 2 hari. Dan itu pun mungkin ada saja yang tidak sampai kepada tujuan. Seiring berkembangnya zaman, mengabari keluarga bisa dengan SMS, email, dan medsos lainnya. Dengan menggunakan teknologi yang sekarang, maka jarak yang jauh bukan lagi hambatan dalam berkomunikasi, bahkan bisa menjadi tempuhan waktu yang sangat singkat. Bisa jadi hanya 1 menit. Yang ketiga, mempermudah transaksi keuangan. Sekarang ini, proses transaksi sudah bisa dilakukan melalui berbagai cara, yakni bisa melalui ATM, SMS banking, dan M-banking. Dengan cara ini juga, kedua pihak tidak harus bertemu. Yang keempat, teknologi informasi juga bisa sebagai hiburan. Teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan banyak permainan dan hiburan-hiburan yang dapat menghilangkan kejenuhan dan mungkin juga bisa menimbulkan strategi atau kreativitas di dalam berpikir. Kekurangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, komunikasi menjadi hampa. Kenapa? Karena sekarang ini proses berkomunikasi tidak harus bertatap muka, sehingga kurang puas dalam pembicaraan. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi. Ya, ada saja sekarang yang menyalahgunakan teknologi untuk pencurian keuangan. Kenapa? Karena belakangan ini muncul berita mengenai pembobolan uang nasabah. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme karena banyak sekali yang berketergantungan dengan teknologi informasi sekarang, sehingga jiwa sosialnya berkurang. Mereka lebih senang menyendiri dibandingkan mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang keempat, menyebabkan turunnya moral terhadap anak-anak, remaja, serta orang dewasa. Contohnya seperti penurunan nilai-nilai etika, norma, dan agama, karena terpengaruh dengan informasi negatif yang tersebar di internet. Penurunan moral ini juga dapat berupa peningkatan perilaku negatif, seperti kekerasan, pornografi, narkoba, bullying, perjudian, dan lain sebagainya. Karena terinspirasi oleh konten-konten yang negatif di dalam internet. Setelah kita menyelesaikan dan menyimak materi mengenai kelebihan, kekurangan dari media teknologi informasi dan komunikasi ini, selanjutnya adalah kesimpulan dari media teknologi informasi dan komunikasi. Kesimpulan dari media teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi-informasi. Teknologi juga dapat membantu para peserta didik atau mahasiswa dalam pembuatan makalah, artikel, jurnal, dan tugas yang lainnya. Dan juga dapat membantu guru dalam pembelajaran atau mencari sumber ajar. Tidak hanya guru dan peserta didik, tetapi orang-orang yang bekerja di kantoran atau orang-orang yang bekerja dengan menggunakan aplikasi-aplikasi online dan sebagainya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan materi mengenai media teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum saya pamit, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan penjelasan yang kurang dimengerti atau dipahami oleh teman-teman semua.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.